Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya Fattahu ya Alim, amma ba'd. Para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para ajengan, para tokoh masyarakat, wabil khusus keluarga besar orang tua saya almarhum wal maghfur lah Sayyidil Walid Kiai Haji Abdul Rashid bin Abdullah Asy-Syafi'i rahimahullahu rahmatal abrar wa hasyarahu fil jannah darul qarar ma'a Sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-aghyar, amin ya rabbal alamin. Sebelum saya lanjutkan, mari kita bacakan Fatihah buat almarhum, karena terakhir saya hadir di sini almarhum masih ada. Terakhir juga saya menemani Al-Walid Al-Habib Rizik ketika berkunjung ke rumah beliau sepulang dari tempat Maulid Sayyidil Walid tempat Habib Hamid bin Abdullah Al-Kaf. Sayyidil Walid Al-Habib Rizik menyempatkan mampir ke tempat Kiai Abdul Rashid bin Abdullah Syafi'i, dan terakhir saya bertemu beliau ketika beliau besuk di penjara. Beliau orang tua saya, anak-anak beliau adalah saudara-saudara saya, istri beliau Umi Azizah adalah ibunda saya. Kita doain mudah-mudahan Kiai Abdul Rashid kuburnya Allah jadikan raudhah min riyadhil jannah. Allah ampus dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya, dan mudah-mudahan kita bisa melanjutkan syiar yang beliau bangun ini, melanjutkan apa yang dibangun oleh ayah beliau Kiai Haji Abdullah Syafi'i, ala-anallah yaghfir lahu wa yarhamhu wa ya'li darajatihi fil jannah wa yataghasyahu birrahmah wal maghfirah, wa ila hadratin nabi bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Wabil khusus salam penghormatan saya sampaikan kepada kakak saya Haji Muhammad Alwi bin Kiai Haji Abdul Rashid bin Abdullah Syafi'i beserta saudara-saudara beliau dan ibunda Umi Azizah, semuanya para asatid, para kiai tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Ada banyak di sini. Ada Kiai Haji Nur Sasih, Sekretaris Majelis Syuro, Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam, semuanya kita doakan mudah-mudahan keluarga besar Kiai Abdul Rashid, para asatid, para kiai kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah gobul hajat-hajatnya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, jamaah Majelis Asy-Syafi'iyah Masjid Jami' Asy-Syafi'i Al-Barakah Asy-Syafi'iyah ini, baik yang hadir di tempat ini atau yang mendengar melalui Assalam TV, radio Asy-Syafi'iyah dan lain sebagainya, kita angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, semua yang hadir di sini dilapangkan rezekinya, digabul hajat-hajatnya, amin ya rabbal. Ahibba'il kiram, alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama berkumpul di rumah Allah dalam rangka tawakufan sementara Majelis Ta'lim Al-Barakah Asy-Syafi'iyah ini
Mudah-mudahan Allah kasih kita panjang umur sehingga bisa bertemu di majelis yang berikutnya insyaallah. Saudara, kita tawakufan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Sebetulnya bukan tawakufan, tapi kita cuma ngerubah program, ngerubah jam menyesuaikan dengan bulan suci Ramadan. Karena tadi Anda lihat Ustadz Alwi di depan terpampang program Ramadan untuk di masjid ini, bahkan lebih padat dari hari-hari biasa. Nah, kenapa demikian ahiba'il kiram? Kita menyambut bulan suci Ramadan dengan sedemikian rupa supaya betul-betul target yang hendak Allah capai dari hambanya la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala keluar dari bulan suci Ramadan. Enggak keluar begitu saja, ada hasilnya. Sebagaimana orang lulus SMP bawa ijazah SMP, lulus SMA bawa ijazah SMA. Nah, kita lulus dari madrasah Ramadan, maka hendaknya kita membawa daripada syahadah, kesaksian dari bulan Ramadan. Ada hasilnya. Apa hasilnya? Itu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita ngelihat firman Allah Ta'ala yang berkaitan dengan bulan Ramadan, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Di sini ada yang menarik. Tidak ada satu huruf pun di Al-Quran, satu kalimat pun di Al-Quran, satu ayat pun di Al-Quran kecuali di baliknya ada rahasia. Bahkan di balik setiap pemilihan kata-kata dalam Al-Quran, Allah menitipkan rahasia, saudara. Timbul pertanyaan, kenapa ketika Allah mewajibkan kita untuk puasa di bulan Ramadan, Allah menggunakan redaksi kutiba? Diwajibkan atas kalian berpuasa menggunakan kata-kata kutiba. Kutiba alaikumus syiyam. Beda dengan kewajiban-kewajiban lainnya yang sama-sama ibadat. Katakanlah puasa wa aqimus shalah, pakai fi'il amr. Dirikanlah salat, enggak pakai kutibat alaikumus salah, enggak. Wa aqimus salah, dirikanlah salat. Wa atuz zakat, tunaikanlah zakat, enggak pakai kutiba. Apa rahasianya? Allah menggunakan lafaz kutiba di dalam firman-Nya ketika mewajibkan kepada kita puasa. Kalau kita telisik lebih jauh, menengok ke ayat-ayat lainnya, justru penggunaan redaksi kutiba di dalam perintah wajibnya puasa ini mirip dengan ayat lain yang memerintahkan wajibnya al-qital. Dalam ayat lain Allah berfirman, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Diwajibkan atas kalian al-qital, untuk berperang, dan itu berat bagi kalian. Nggak sampai di situ. Di ayat lain kalau kita lihat, Allah perintahkan kita lagi-lagi dengan kutiba, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Diwajibkan bagi kalian al-qisas fil qatla, ketika terjadi pembunuhan, ketika ada korban yang dibunuh, maka diwajibkan atas kalian. Dalam hal ini yang mestinya melaksanakan adalah negara, karena ini adalah hukum-hukum yang terkait dengan negara. Diwajibkan untuk berpuasa, untuk berqisas, saudara. Pakai lafaz kutiba. Ada apa kok samanya dengan qisas, samanya dengan qital? Beda dengan kewajiban-kewajiban ibadah lainnya. Allah tidak menggunakan lafaz kutiba. Saudara, guru saya Dr. Al-Habib Zain bin Muhammad Al-Aidrus, di dalam salah satu kitabnya tentang puasa, di akhir risalah tersebut beliau mengulas makna-makna yang ada di balik ayatus shaum.
Salah satu tafsiran yang beliau kutip terkait masalah ini, ternyata hikmahnya saudara, karena di dalam penggunaan lafaz kutiba biasanya perintah tersebut mengandung unsur masyaqqah, berat, nggak mudah dilaksanakan saudara. Allah perintahkan kita untuk berperang, kutiba alaikumul qital, diperintahkan untuk berperang dalam keadaan tertentu, ada syaratnya, nggak sembarangan keadaan. Wa huwa kurhun lakum, Allah sendiri ngakuin itu berat buat kalian. Jangankan disuruh perang, sekarang disuruh demo aja susah saudara. Betul betul. Saya ingat almarhum Ki Abdul Rashid, masya Allah, paling semangat, nggak ada duanya. Mudah-mudahan putra-putra beliau, murid-murid beliau bisa melanjutkan perjuangan beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ma fil aba fil abna, apa yang di orang tua ada di anaknya insyaallah. Berat, nggak mudah, berjuang itu berat saudara. Makanya Syekh Abu Hasan An-Nadwi menjelaskan, yang namanya orang berperang jihad fisabilillah dalam keadaan tertentu dengan syarat tertentu yang dibenarkan oleh syariat, saudara, itu adalah puncak penghambaan seorang hamba kepada Allah. Apalagi kalau dia sampai mengorbankan nyawanya, puncak pengorbanannya. Karena seseorang tidak mungkin mengorbankan sesuatu yang berharga kecuali kepada orang yang benar-benar dicintai. Kalau nggak benar-benar cinta, nggak mungkin dia ngasih yang berharga. Orang mau ngasih duitnya aja kadang-kadang berat ngitung-ngitung, betul-betul. Mau ngasih hartanya berat saudara. Kecuali ke orang-orang yang benar-benar dia cintain, agak enteng, itu pun agak. Yang paling berharga yang kita punya apa? Nyawa. Kita sakit, orang kaya bagaimana juga, kalau udah sakit saudara, berapa dikeluarin, yang penting baik, betul-betul. Karena dia mikir yang paling berharga buat dia nyawanya, hidupnya. Nah, ketika seorang hamba sudah bisa mengorbankan nyawanya untuk Allah, maka dia sudah ada di puncak tazkiyatul qalb. Dia ada di puncak kebersihan jiwa, kejernihan hati, karena dia sudah siap mengorbankan yang paling berharga yang dia miliki untuk Allah Subhanahu. Makanya nggak gampang. Nggak usah jauh-jauh perang, amar ma'ruf nahi munkar aja, hizbah, demo aja setengah mati beratnya. Untuk nyampaikan hak itu hak, batil itu batil, berat saudara. Resiko yang mesti ditanggung, penjara lah, diblokir sana sinilah, dicekal sana sinilah, berat saudara. Makanya Allah pakai lafaz kutiba dalam perintahnya. Kira-kira jelas atau tidak? Karena ada unsur berat, masyaqqah. Begitu juga dalam ayat lain tadi, al-qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk menegakkan qisas. Ketika ada terjadi pembunuhan, qisas, nyawa dibayar dengan nyawa. Saya mau tanya, berat apa kagak? Jangankan negakin, ngomongnya aja udah dituduh teroris saudara. Betul. Ngebahasnya aja udah dituduh radikal, apalagi negakinnya. Waktu itu ada satu negara pengen negakin kisos, diserang sama negara-negara dunia, dibilang kolot lah, dibilang udah nggak zaman lah, dibilang nggak berperi kemanusiaan lah. Sebenarnya kalau ditanya balik, ya Allah, terus lu pikir pembunuhannya itu berperi kemanusiaan? Korbannya itu, masya Allah, ngomongnya aja udah berat saudara, apalagi nerapinnya. Pantes Allah pakai di Al-Quran, kutiba alaikumul qisasu fil qatla, pakai lafaz kutiba ketika mewajibkan qisas. Kira-kira jelas atau tidak? Karena berat. Nah, sekarang Allah perintahin kita puasa pakai lafaz kutiba saudara. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, Allah wajibkan atas kalian berpuasa pakai lafaz kutiba. Yang jadi pertanyaan, Beb, kalau jihad beratnya ketahuan, kisos beratnya ketahuan, lah puasa Beb
bocah juga bisa ngelakuin. Apa iya seberat yang namanya kisah, seberat yang namanya kita? Timbul pertanyaan, saudara, kenapa sampai Allah pakai lafaz kutiba? Apa seberat itu? Saya pengen jawab, tapi di undangannya tulisannya sampai jam 10.30. Ini udah lewat ini. Kira-kira lanjut apa enggak? Masih semangat, Bu? Yakin? Betul. Saya pengen lihat semangatnya Kiai Abdul Rashid bin Abdullah Syafi'i. Semuanya Asy-Syafi'i angkat tangannya. Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Alhamdulillah, semangatnya nggak berkurang. Mudah-mudahan istiqamah insyaallah. Amin ya rabbal. Saudara, sekilas memang enteng puasa, nggak berat-berat amat, enteng. Anak kecil pun kalau diiming-imingin hadiah bisa puasa. Bahkan kalau ngelihat keluarganya semua puasa tanpa diiming-imingi hadiah pun terdorong buat puasa. Tapi ternyata nggak sesederhana itu, saudara. Puasa itu nggak sembarang puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya menyampaikan di akhir ayat, la'allakum tattaqun. Puasa yang dimaksudkan oleh Allah bukan sekedar puasa, tapi puasa Ramadan yang nanti di akhir Ramadan melahirkan takwa. Kalau sekedar puasa gampang, anak kecil juga bisa. Makanya Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, magnum opusnya, Al-Imam Al-Ghazali itu membagi ya, puasa itu menjadi 3, nggak sama tingkatan puasa. Kata Imam Al-Ghazali ada saumul umum, saumul khusus, saumul khususul khusus. Atau kalau kita pakai ungkapan lain, saumul awam, saumul khawas, saumul khawasil khawas. Ada puasa umum, artinya umumnya orang puasanya begini. Kalau yang ini gampang. Bagaimana puasa yang bagaimana? Puasa yang disifatin oleh Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa tapi dia nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar. Yang model bagaimana? Puasa, perutnya puasa, api lidahnya, lisannya nggak puasa dari ghibah. Banyak apa kagak, Bu, yang model begini, Bu? Bahkan makin puasa makin gregetan ngomongin orang, apalagi sore-sore sambil nungguin buka, Bu. Dari A sampai Z dibahas semua. Ini saumul awam, puasa tapi nggak dapat apa-apa. Yang puasa cuma perutnya, lisannya nggak puasa dari apa yang diharamkan oleh Allah. Betul apa betul? Yang begini gampang, tapi bukan ini yang dimaksudkan oleh Allah. Secara fikih sah, secara kewajiban gugur, tapi nggak dapat apa-apa. Puasa, perutnya yang puasa, tapi matanya nggak puasa dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa. Apalagi zaman sekarang, mohon maaf, Bu, zaman handphone. Masya Allah. Kalau dulu orang mau maksiat mesti keluar rumah, minimal ke ruangan tengah di rumah yang ada TV-nya. Itu pun malu kalau menonton macam-macam, ada keluarga. Betul apa betul? Tapi sekarang maksiatnya nyamperin ke dalam kamar, saudara. Sehingga perutnya puasa, matanya nggak puasa. Bahkan ada orang buka handphone niatnya baik, mau lihat pengajian, maksiat dari iklannya, saudara. Betul betul. Orang zaman sekarang kagak mau main judi, kagak mau, disamperin sama judi, iklannya nongol. Masya Allah, nggak mau. Prostitusi, jauh dari prostitusi, ngelihat aja kagak pernah. Zaman sekarang disamperin sama iklannya, saudara, di ngirim SMS, saudara.
Masya Allah, puasa tapi matanya nggak puasa. Na'udzubillah min. Puasa perutnya tapi syahwatnya nggak puasa, tetap pacaran walaupun nggak ketemuan secara langsung, tapi lagi-lagi fitnahnya lewat fitnah handphone. Apalagi mohon maaf Bu, kadang saya enak udah gitu pacarannya manggilnya Abi Umi lagi. Lu pacaran manggil Abi Umi, begitu putus jadi janda. Na'udzubillah min. Hati-hati anak muda, jangan sampai rontok puasa Anda, hancur gara-gara apa-apa yang diharamkan oleh Allah, persis apa yang disabdakan oleh Nabi. Berapa banyak yang puasa tapi nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar. Na'udzubillah min. Ini yang namanya saumul umum, puasa umumnya orang, puasanya awam. Biasanya kita begini, mudah-mudahan tahun ini Allah benerin kagak begitu lagi. Amin ya rabbal alamin. Kalau ikut program yang dicantumin tuh insya Allah nggak begitu, karena kita ngejaga, dibimbing puasa kita. Ada lagi yang kedua, saumul khusus atau saumul khawas, puasanya orang-orang khusus di sisi Allah. Bagaimana mereka puasanya? Mereka puasa, perutnya puasa, menahan haus dan lapar. Tapi bukan hanya perutnya yang puasa, akan tetapi matanya juga puasa dari apa yang diharamkan oleh Allah. Lisannya juga puasa dari apa yang diharamkan oleh Allah. Tangannya puasa dari apa yang diharamkan oleh Allah. Syahwatnya juga puasa dari apa yang diharamkan oleh Allah. Saya mau tanya, yang model begini udah mulai susah apa belum? Udah mulai berasa nih beratnya Bu. Oh pantes Allah pakai kutiba, kagak gampang, berat, mesti ngelawan hawa nafsu. Makanya ulama mengatakan, Ibn Athaillah Sakandari mengatakan, katanya hawa nafsu itu lebih jahat dari setan. Kenapa hawa nafsu lebih jahat dari setan? Setan ada liburnya, hawa nafsu kagak ada liburnya. Kapan setan liburnya? Bulan Ramadan. Lah beb, di Ramadan masih ada yang nyolong, masih ada yang ribut, masih ada yang mutusin silaturahmi, masih ada yang maksiat, masih ada yang zalim juga di bulan Ramadan. Itu dari mana? Kan setannya kagak ada. Hawa nafsu lebih jahat dari setan, saudara. Karena setan ada liburnya, ada masa kerjanya. Tapi hawa nafsu lembur, kagak ada habisnya, saudara. Nah makanya saumul khusus ini mulai susah. Kenapa? Karena udah mulai perang dari hawa nafsu. Dia lawan itu hawa nafsu, saudara. Nafsunya pengen dia lihat yang haram, dia lawan. Nafsunya pengen lisannya ngomongin fulan, ngomongin alan, fitnah fulan, fitnah alan, ngejelekin fulan, ngejelekin alan, saudara. Tapi dia lawan hawa nafsu tersebut. Susah apa gampang? Kadang-kadang udah mau maghrib baru ngomongin orang, Bu. Baru ketahuan, oh pantes Allah pakai kutibah. Karena yang begini puasa yang bisa mewariskan ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Madrasah Ramadan 30 hari dia dididik untuk menahan hawa nafsu, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan kalau Ramadannya baik, keluar Ramadan maka dia jadi orang yang bertakwa, menjadi orang baik sepanjang tahun. Amin ya rabbal. Kalau begitu wajar nggak Allah pakai lafadz kutibah? Pantas atau tidak? Pantas, nggak gampang. Apalagi yang ketiga, saumu khususil khusus atau saumu khawasil khawas, puasanya orang khusus dari yang khusus, spesial dari yang spesial. Puasanya siapa? Lebih dahsyat lagi, puasanya para aulia Allah, puasanya para siddiqin, puasanya para muqarrabin, puasanya para al-anbiya, para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana puasanya? As-saumu an ghairillah, dia puasa dari selain Allah,
puasa bukan hanya puasa, tapi hatinya juga berpuasa untuk memikirkan selain Allah Subhanahu, betul-betul mengamalkan apa yang dibacakan ketika salatnya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Betul-betul dihadapkan kepada Allah, bukan hanya ketika salat, tapi termasuk ketika dia puasa. Ketika sepanjang bulan Ramadan, puasa yang seperti ini yang melahirkan ihsan, yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Seakan-akan kau menyembah Allah, engkau melihatnya, menyaksikannya. Kalau engkau belum bisa menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka saksikanlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Ini yang didapatkan. Pantas Allah pakai lafaz kutiba. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Makanya kita mau masuk Ramadan. Sebentar lagi tawakufan pengajian mingguan, tapi digantikan oleh masjid ini dengan program Ramadan. Tujuannya buat apa? Perhatian kepada kita, saudara. Kalau mau enak, guru-guru kita, ustadz-ustadz kita pengennya Ramadan istirahat, pengennya Ramadan ibadah, pengennya Ramadan baca Quran aja. Tapi kau masih sibuk mikirin program Ramadan, pesantren Ramadan, jamaah Ramadan, kuliah Ramadan. Buat apa? Supaya puasa kita nggak cuma puasa umum, nggak cuma puasa perut doang, tapi betul-betul puasa bagaimana mata kita puasa, lisan kita puasa, tangan kita puasa, supaya dibimbing, saudara. Bersyukur kita, alhamdulillah. Makanya yuk mari sama-sama. Udah cukup berapa tahun kita Ramadan shaumul awam terus? Udah berapa tahun? Jangankan dari kita kecil sampai kemarin terus kita puasa, tapi nggak pernah kita jaga puasanya. Cukup mau sampai kapan, saudara? Mau sampai kapan kita puasa tapi puasa kita nggak mewujudkan apa yang Allah tuju, apa yang Allah inginkan, muradullah min ibadah, tujuan Allah dari hambanya. Mau sampai kapan? Cukup, saudara. Udah saatnya sekarang puasa kita bukan sekedar puasa, tapi di dalamnya ada mujahadah, perang melawan hawa nafsu. Sebagaimana Allah lafaz kutiba, lafaz tadi kutiba dipakai ketika mewajibkan perang, ketika mewajibkan qisas, saudara. Maka di sini juga kita perang melawan hawa nafsu kita, qisas, keburukan-keburukan kita yang kita lakukan sebelum Ramadan, kita balas dengan kebaikan, balas dengan ketaatan, balas dengan taubat kepada Allah Subhanahu. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Mudah-mudahan Allah kasih kita panjang umur, keluarga kita panjang umur, bisa sampai ke bulan Ramadan fi khairin wa lutfin wa afiyah, mendapatkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Kira-kira jelas atau tidak? Insya Allah. Kemudian yang kedua, saudara, sekaligus penutup karena sudah hampir jam 10, singkat saja. Udah mau jam 11, udah mau jam, tapi berarti udah disuruh tutup berarti. Udah mau jam 11. Sekaligus penutup, saudara, alhamdulillah saya kurang lebih hampir 2 bulan yang lalu baru saja keluar dari pesantren Mabes Polri. Kayak anak kan kalau mondok ditengokin orang tuanya. Saya ditengokin orang tua saya, Kiai Abdul Rashid dulu. Alhamdulillah, penjara. Jadi yang bicara depan bapak ibu ini napi, narapidana, bang napi. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Pada nonton ibu-ibu dulu deh. Ini kalau generasi TikTok kagak tahu tuh acara tuh. Masya Allah, alhamdulillah. Kira-kira nyesel apa kagak yang ceramah napi deh? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia, Allah kumpulkan kita di akhirat bersama baginda Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara, saya
sampaikan di berbagai tempat. Saya ini keluar antara senang dan sedih. Senang karena bisa ngirup udara bebas, manusiawi. Kita diengkep 4 hari, 5 hari PPKM level 4 aja setengah mati, saudara. Betul. Manusiawi, bisa ketemu sanak famili, bisa ketemu Anda semua, alhamdulillah. Tapi di sisi lain saya dilema, saya sedih, saya gundah gulana karena meninggalkan separuh jiwa saya di dalam, saudara, yaitu Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Mudah-mudahan beliau segera keluar, bisa kembali ke tengah-tengah kita fi khairin wa lutfin wa afiyah, amin ya rabbal. Hampir setahun saya sekamar sama beliau. Saya divonis setahun dalam kasus RS Umi, masalah ngomong baik-baik saja, kena undang-undang nomor 1 pasal 14 tahun 46. Saya divonis tahun, beliau awalnya divonis 4 tahun, kemudian turun menjadi 2 tahun. Yang ngebunuh Laskar aja divonis bebas, saudara. Ini kita ngomong baik-baik aja dibilang bohong, menciptakan keonaran di kalangan rakyat. Biar Allah yang tahu deh, Allah maha ngelihat, saudara. Masya Allah. Makanya ibadallah, saya dilema, saya sedih, saya meninggalkan separuh jiwa saya di dalam. Detik-detik saya begitu berharga bersama beliau, hampir setahun di dalam. Ustaz Alwi pernah jenguk saya, Ki Abdul Rashid juga jenguk kami. Alhamdulillah, saudara, saya kadang-kadang heran. Jawab coba, ini kan yang hadir rakyat Indonesia semua ya, betul? Yang hadir warga Indonesia, betul? Saya mau tanya, Habib Rizik di penjara, kalau ini suara hati Anda jawab, Habib Rizik di penjara pantas atau tidak? Layak atau tidak? Cocok atau tidak? Beliau terhadap negeri ini penjahat atau pahlawan? Terhadap negeri ini berdosa atau berjasa? Anda ngomong seperti ini saya paksa atau dari hati? Masya, ini kesaksian rakyat, saudara. Ini kesaksian warga Indonesia. Apa sih beliau kesalahan terhadap negeri ini? Apa? Ngerampok duit rakyat. Masya Allah, saudara, saya tahu beliau persis, saya tahu luar dalam, saudara. Jangankan buat gulingkan pemerintahan, buat bikin negara, ngimpi jadi pejabat aja kagak ada, saudara. Kalau pengen kaya raya dari dulu bisa, udah ancang-ancang kaki kalau mau hidup enak, saudara. Betul. Tapi kenapa beliau lebih milih jalan yang lika-liku, penuh tantangan, penuh rintangan, yang orang lain menghindarinya, saudara? Beliau tetap milih jalan tersebut dengan segala resikonya, macam-macam resikonya depan kita lihat, saudara. Nggak lain dan nggak bukan, tujuan beliau cuma satu, saudara, pengen ngelanjutin cita-cita kakeknya baginda Nabi Muhammad. Kakek-kakeknya yang pernah bercita-cita, wallahi la arda wahidun min ummati finnar, demi Allah aku tidak ridha satupun umatku di neraka. Allahumma shalli ala Muhammad. Cuma ini cita-cita beliau, pengen melanjutkan risalah kakeknya supaya bangsa ini, khususnya umat Islam, selamat akhlaknya, selamat dari minuman keras. Dari dulu beliau perjuangin, saudara. Selamat dari prostitusi, pornografi, porno aksi, saudara. Selamat dari aliran sesat, komunisme, Ahmadiyah, dari terorisme, takfiriyah, Rafidah. Selamat dari berbagai aliran yang menyimpang, saudara. Kira-kira cita-cita seperti ini mulia atau tidak? Saya mau tanya, apa yang saya sampaikan ini Anda bersaksi benar atau tidak? Tepat atau tidak? Kalau begitu beliau di penjara pantas atau tidak? Pantas atau tidak? Masya Allah, saudara. Makanya kita minta sama Allah, apalagi sebentar lagi bulan Ramadan, jangan pernah berhenti minta kepada Allah. Mudah-mudahan beliau Allah bebaskan segera, mudah-mudahan.
fi khairin wa lutfin wa afiyah. Begitu juga para pejuang lainnya, para tokoh-tokoh lainnya, Haji Munarman, Habib Bahar dan lain-lainnya, mudah-mudahan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para syuhada yang telah menunjukkan komitmennya di dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, rela mengorbankan nyawanya. Saudara, meskipun saya meyakini sepenuhnya mereka tidak bersalah, saudara, saya meyakini itu keyakinan saya, ibadallah. Saudara, mudah-mudahan Allah terima mereka sebagai syuhada. Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya, dan para pembunuhnya mudah-mudahan dibuka oleh Allah, dibongkar oleh Allah, dihinakan sehina-hinanya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Thumma ila ruh Sayyidul Walid Kiai Haji Abdul Rashid bin Abdullah Syafi'i, wa ila ruh Kiai Haji Abdullah Syafi'i, wa ila ruh habaibna wa ulama'ina wa masyayikhina wal Walid Abdurrahman bin Al-Attas, an Allah yataghashshahum bir rahmah wal maghfirah, wa ila hadratin Nabi bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir sama-sama kita baca shalawat Badar dengan niat mudah-mudahan berkat Rasulullah dan Ahlul Badar yang punya hajat Allah qabul hajatnya. Kita tawassul kepada Rasulullah dan Ahlul Badar. Mudah-mudahan berkat Rasulullah dan Ahlul Badar yang punya hajat Allah qabul hajatnya. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Mudah-mudahan kita sampai ke bulan Ramadan mendapatkan Lailatul Qadar fi khairin wa lutfin wa afiyah. Kemudian kita lanjutkan nanti sedikit dengan sholawat nariyah. Sholawat nariyah juga isinya sama-sama tawassul kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya tutup, sebelum saya salawat nariyah, salawat Badar, ini salawat nariyah luar biasa Pak. Tawassul kepada Rasulullah. Di situ disifati bagaimana sifat-sifatnya Rasulullah. Tanhallu bihil uqad, wa tanfariju bihil qurab, wa tuqda bihil hawaij, wa tunalu bihil raghaib, wa husnul khawatim, wa yustasqal ghamam biwajhil karim. Ini semuanya tawassul dengan sifat-sifat Rasulullah yang tadi disebutkan, saudara. Makanya sebagai oleh-oleh buat jamaah Syafi'iyah, saya mendapatkan ijazah sholawat nariyah dari guru saya Abuya Sayyid Ahmad Ibn Muhammad Ibn Alawi Ibn Abbas Al-Maliki. Nah, ini sebagai oleh-oleh. Sebenarnya saya nggak pantas, tapi raghabatan fil khair, supaya kita dapat kebaikan, mohon izin Ustadz Alwi, saya dapat ijazah khusus dari beliau terkait sholawat nariyah, saudara. Nah, kalau yang punya hajat khusus mendesak, hajat khusus penting, genting, mendesak, betul-betul mendesak, mujarab baca sholawat nariyah 4444 kali. Itu kalau yang hajat khusus penting, genting, mendesak. Itu kalau udah punya hajat mendesak 4000 juga gak berasa, Bu. Mendesak, yang penting hajatnya gobul. Insya Allah baca 4444. Itu kalau yang punya hajat khusus mendesak, penting, genting, insya Allah Allah gobul. Tapi kalau buat sehari-hari supaya hidup kita Allah kasih berkah, urusan kita Allah kasih mudah, rezeki kita Allah kasih lancar, dan segala kebaikan mendatangi kita, ijazahnya itu setiap malam 11 kali. Berapa kali? 11 kali. Habis sholat isya boleh, sebelum tidur boleh, mau habis maghrib sebelum isya boleh, silahkan. Pokoknya setiap malam 11 kali. Yang mau baca lebih bagaimana? Lebih banyak lebih bagus. Sholawat kagak ada batasnya. Ini adat 11 4444. Itu ijtihadnya ulama. Biasanya dapatnya dari ilham, dari bisyarah. Ulama itu dari tajribah, dari ilham, dari bisyarah. Kita cuma ngikutin ulama. Tapi yang mau baca lebih, mau baca tak terhingga, silahkan, nggak ada batasan. Yang namanya sholawat semakin banyak semakin baik. Makanya saya ijazahkan sholawat nariyah ini kepada semua yang hadir, sebagaimana saya terima ijazah tersebut dari Abuya Sayyid Ahmad Ibn Abuya Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki. Semua yang hadir katakan saya terima ijazahnya. Mari sama-sama, ayo kita istighatsah dengan sholawat nariyah. Kemarin di Hall Pekalongan, Habib Bagir itu istighatsahnya cuma pakai sholawat nariyah, saudara. Begitu juga waktu khatam Bukhari, saya hadir waktu khatam Bukhari, baca salawat nariyah, jamaah diajak ramai baca. Selesai baca beliau bilang, alhamdulillah kita udah selesai istighatsah, baca salawat nariyah doang. Pertolongan Allah insya Allah datang berkat Nabi Muhammad. Yang penting baca dari hati yang terdalam, kita niatkan. Ini makin hari makin banyak penista agama, betul?
Makin hari makin banyak yang ngina umat Islam, yang ngobok-ngobok umat, yang ngezalimin umat. Betul? Kita niatin berkat sholawat badar, sholawat nariyah. Mudah-mudahan yang niat buruk terhadap umat Islam, terhadap Indonesia dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hajat kita semua dikabul Allah Subhanahu wa taala. Hadroh ikut tapi backing vokal jangan ikut, biar jamaah jadi backing vokal. Setuju? Setuju? Siap kita hujani rahmat Allah dengan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Sama-sama semua. Salatullah salam Rasulillah. Salatullah salamullah alaihi Habib. Semuanya suaranya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah. Angkat tangan kita semua, angkat, minta sama Allah berkat Nabi Muhammad. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi ya Rab. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badr ya Allah. Salatullah assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Salatullah bi aidina qallat hilatuna ya Rasulullah. Habibillah. Ilahi sallimil umma minal afah. Sallimil umma minal afati wan nidmah wa min hammin wa min ghammah bi ahlil badr ya Allah. Salatullah Allah Allah semuanya. Salawat sama Nabi. Salatullah ala yasin habibillah. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana. Allahumma lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana bi ahlil ya Allah. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli salatan kamilatan habib taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul awatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin bi'adadi kulli malumin lak. Allahumma amin ya Rab. Taman ala sayyidina, pasang hatinya. Tanhallu bihil
فرج كروب إمامنا يا رب وتقضى بالحوائج وتنال وحسن الخواتم ويستسقى الله بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل لمحات ونفس. Sekali lagi biniat qabulul hajat, lebih khusyuk lagi. Allahumma salli salatan kamilatan nuhdi thawab hadhihi salawat ila walidina wa masyayikhina khususan ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju Allah tuqra bihil hawaidu wa tunalu bihil raghaibu wa husnul wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi وصحبه في كل لمحات ونفس ونفس بعدد كل لم الله. takbir 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 sallu ala nabi. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Yang pertama mohon maaf saya datangnya agak telat karena memang saya baru istirahat habis subuh semalam sampai rumah jam 3:30. Doain panjang umur sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Hingga saya minta maaf yang sebesar-besarnya, dan insyaallah kita bertemu lagi di Asy-Syafi'iyah dalam kesempatan lain insyaallah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Ini saja yang saya sampaikan. Pesan saya, ingat khususnya di bulan Ramadan ini jangan pernah berhenti doa ini membesar kita, karena senjata terkuat kita adalah doa. Berjuang doa, berjuang doa, berjuang doa. Pada waktunya akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ini saja yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Mohon maaf pada salah-salah kata. Hadaniyallah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan jazaa.